Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 445. Chapter 445 Observatorium Astronomi. Li Zilong tersenyum pada Tang Wulin, sedikit kehangatan di matanya. Kamu bisa melihat bintang jika kamu mau. Tunggu sebentar, observatorium kami memiliki sesuatu yang istimewa. Baik itu siang maupun malam, kita bisa mendekatkan bintang-bintang kepada kita untuk dilihat lebih dekat. Observatorium ini sebenarnya adalah mesin jiwa raksasa yang mengumpulkan cahaya bintang di luar angkasa. Kemudian memancarkannya kembali kepada kita sebagai energi bintang murni. Energi itu benar-benar bermanfaat untuk kultivasi siswa kami, tetapi entry dibatasi untuk yang paling berbakat. Biasanya, hanya mahasiswa pascasarjana yang dapat berkultivasi di sini dan menggunakan energi bintang untuk memperbaiki tubuh dan baju besi tempur mereka. Keheranan mewarnai wajah Tang Wulin. Dia tidak menyangka Skyorder Star Ocean Academy memiliki ruang budidaya yang luar biasa. Sepertinya pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tunggu, apakah dia mengatakan energi bintang? Dari cahaya bintang. Tang Wulin mengintip Su Xiaoyan. Wajahnya kosong. Anda akan bisa mengalaminya sendiri sebentar lagi. Lawanmu akan segera datang. Dinding observatorium berdiri setinggi 30 meter, memberi jalan ke bentangan luas langit di atas. Menajamkan matanya, Tang Wulin bisa melihat berbagai garis yang melintasi dinding untuk membentuk semacam desain. Mengingat penjelasan Li Zilong, dia sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah sirkuit jiwa, dan mereka menyembunyikan sejumlah besar energi di dalamnya. Sirkuit jiwa telah digunakan selama 10.000 tahun dan salah satu konsumen utama sirkuit jiwa telah digunakan selama 10.000 tahun dan terus bertambah, dan setelah bertahun-tahun berkembang, desain dan rekayasa mereka tumbuh dalam kompleksitas dan kemegahan. Ada sirkuit untuk setiap fungsi. Salah satu konsumen utama sirkuit jiwa skala besar adalah militer, yang menggunakannya untuk fasilitas pertahanan nasional mereka. Sirkuit yang digunakan di observatorium ini adalah yang terbesar dan tercanggih yang pernah dilihat Tang Wulin. Tetap saja, dia percaya pada fakta bahwa Akademi Shrek memiliki sesuatu yang serupa, meskipun tidak sepenuhnya yakin. Itu adalah Akademi Shrek. Di tengah renungan Tang Wulin, sekelompok orang memasuki aula. Mereka mengenakan seragam hitam dengan sulaman bintang, tampilan khas Skyorder Star Ocean Academy. Setiap bintang melambangkan peringkat kekuatan jiwa. Warna bintang juga signifikan, perak untuk mahasiswa sarjana dan emas untuk mahasiswa pascasarjana. Kelompok yang masuk terdiri dari 4 anak laki-laki dan 2 perempuan, masing-masing mengenakan bintang perak dengan seragam mereka. Usia mereka berkisar antara 18 sampai 20 tahun. Mereka memandang penasaran ke pesta Tang Wulin saat mereka masuk. Tang Wulin menyapu pandangannya ke arah mereka dan langsung melihat kekuatan mereka. Yang terkuat memiliki 46 bintang, dan yang lainnya tidak kurang dari 40. Mereka menandai semua kotak yang tepat untuk lawan yang memadai di mata tim Tang Wulin. Sebagai siswa Akademi Shrek, menghadapi lawan dengan level ring yang lebih tinggi dari mereka bukanlah apa-apa. Namun, Tang Wulin mewaspadai arena itu sendiri. Li Zilong tidak akan memilih observatorium hanya dengan iseng. Li Zilong tersenyum saat melihat murid-muridnya. Izinkan saya memperkenalkan Anda semua secara singkat. Mereka, katanya, menunjuk ke kru Tang Wulin, adalah siswa berbakat dari Akademi Shrek. Dan di sini adalah mahasiswa sarjana terkuat kami. Saya akan membiarkan Anda semua menyelesaikan perkenalan diri Anda sendiri. Tang Wulin mengangguk, lalu menghadapi tim lawan. Saya Tang Wulin, kapten tim saya. Saya seorang master jiwa tipe kontrol serangan. Seorang pemuda kurus dari tim lawan melangkah maju, senyum percaya diri di bibirnya. Halo, selamat datang di Skyorder Star Ocean Academy. Saya kapten tim kami, Xiao Tiantian. Secara kebetulan, saya juga tipe kontrol penyerangan. Kedua kapten itu saling bertatapan, percikan api melesat saat tatapan mereka bertemu. Meskipun mereka berdua menunjukkan senyum ramah, mereka saling menilai. Karena perbedaan usia, Xiao Tiantian sedikit lebih tinggi dari Tang Wulin, tetapi berdiri tegak, matanya terlihat tajam. Gu Yue melangkah maju selanjutnya. Gu Yue, tipe penyerangan. Detik yang sesuai dari tim lain pergi berikutnya. Dia adalah pria pendek dan kurus tanpa sifat yang luar biasa. Namun, dia memiliki jumlah bintang tertinggi kedua di timnya, total 44. Ye Zishu,
Tipe ketangkasan. Terima kasih. Tipe ketangkasan. Anggota ketiga tim lawan bertubuh tinggi dan tegap. Dia tampak paling kuat di tim mereka. Gu Tianming. Tipe ketangkasan. Begitu kata-kata itu keluar dari bibir lawan mereka, Tang Wulin melebarkan matanya hanya sebagian. Dia tipe agility, bukan tipe penyerangan. Otot-otot itu. Ye Xinglan. Tipe serangan. Zhang Xining. Tipe kontrol, kata lawan keempat. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan tubuh rata-rata dan memiliki senyum menawan saat dia berbicara, suaranya ramah tamah. Su Xiaoyan. Jenis kontrol. Matanya masih lebih lebar dari biasanya, pikiran di suatu tempat yang jauh di kejauhan. Seorang gadis dengan ketampanan yang berkilau melangkah maju, terkikik. Dia adalah lawan kelima. Saya Liao Yao, tipe penyerang. Su Lixi. Jenis makanan. Anggota terakhir dari tim Ski Order Star Ocean Academy, seorang gadis bertampang lemah dengan sosok yang menganga, berkata, saya Han Yuchang. Saya adalah master jiwa tipe kontrol. Tipe kontrol lain. Lonceng peringatan berbunyi di benak Tang Wulin, komposisi tim mereka memicu segala macam keraguan. Kapten mereka, Xiao Tiantian, adalah tipe kontrol penyerangan, dan mereka memiliki dua tipe kontrol murni. Separuh dari mereka adalah tipe kontrol. Mempertimbangkan reputasi Akademi Ski Order Star Ocean, Tang Wulin menebak bahwa mereka juga tipe terbang. Ditambah dengan fakta bahwa mereka memiliki keunggulan lapangan tuan rumah dan semuanya berada di peringkat 40, dia sudah bisa merasakan perjuangan yang akan datang dalam pertandingan. Tang Wulin melirik Gu Yue dan dia bertemu dengan tatapannya. Keduanya mengangguk mengerti. Baiklah sekarang, guru yang bertugas mengontrol observatorium sudah siap. Kami akan memulai penghalang observatorium sebentar lagi. Ini hanya pertandingan persahabatan, jadi berhentilah jika Anda diperintahkan, kata Li Zilong sambil berseri-seri. Meskipun merupakan alumnus Akademi Shrek yang bangga, ia berharap dengan sepenuh hati bahwa siswa yang dibina secara pribadi dapat mengalahkan tim dari Akademi Shrek ini. Tim Tang Wulin mungkin lebih muda dari murid-muridnya, tetapi sebagai ketua kelas, dia lebih dari cukup untuk melayani sebagai perwakilan dari sekolah terkenal itu. Jika tim Ski Order Star Ocean Academy menang, itu akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan terlepas dari perbedaan usia mereka. Mereka akan mampu memamerkan fakta bahwa mereka telah mengalahkan tim dari Akademi Shrek. Kedua tim mundur ke sisi arena mereka. Menurut aturan yang disepakati, mereka akan memulai pertempuran dengan jarak 100 meter. Penentuan menyala di mata Tang Wulin. Orang yang paling dekat dengannya tahu bahwa semakin banyak tekanan yang dia alami, semakin kuat dia. Lawannya mungkin tangguh, tetapi dia menolak untuk percaya bahwa mereka melampaui 5 peringkat di kelasnya. Setelah mengatasi keterampilan fusi jiwa yang kuat, Tang Wulin memiliki keyakinan penuh pada kemampuan mereka untuk menang, bahkan di medan perang yang tidak menguntungkan. Ini adalah keyakinan seorang siswa Akademi Shrek. Mereka tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, tetapi Akademi Shrek juga. Mereka mengambil formasi segitiga biasa mereka. Tang Wulin di kepala, Xie dan Ye Xinglan mengapitnya di kedua sisi, dan Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Su Lixi di belakang. Lawan mereka tidak mengambil formasi tertentu. Mereka berdiri berjajar seperti sebelumnya, lurus dan rapi. Itu 6 lawan 6. Sementara kekuatan individu penting, kerja tim lebih penting. Siap-siap, Li Zilong melangkah ke arena sebagai wasit. Dia memotong udara, mengulurkan tangan. Garis-garis sirkuit yang menutupi dinding menyala hidup. Energi melonjak melalui sirkuit ke langit-langit, keluar ke langit dan berkumpul untuk membentuk sinar raksasa. Luar biasa, hati Tang Wulin bergetar di hadapan fluktuasi energi observatorium. Kegelapan mulai melahap sinar matahari. Segera, langit menjadi hitam pekat. Satu demi satu bintang berkelap-kelip muncul di antara kegelapan, sampai akhirnya, samudera bintang tergantung di atasnya. Energi bintang turun dari bintang-bintang, memandikan semua orang yang hadir dalam kehangatannya. Tang Wulin melihat cahaya keemasan samar mengelilingi lawan mereka. Dia tahu bahwa mereka telah tumbuh lebih kuat. Tidak banyak, tapi energi bintang memberi mereka keunggulan. Hah! Tang Wulin menggelengkan kepalanya ke arah desahan bingung itu. Matanya membelalak melihat apa yang dilihatnya. Cahaya keemasan menyala dari sumber suara, bermanifestasi sebagai kabut dengan warna yang sama. Dia hampir tidak bisa melihat orang yang terselubung di dalamnya. Xiaoyan, kata Tang Wulin tertahan. Solen 3 Chapter 446. Chapter 446 pertempuran dimulai. Saya baik-baik saja. Nyatanya, saya merasa luar biasa.
Su Xiaoyan berkata dengan kegembiraan yang nyaris tidak terkendali. Li Zilong juga tercengang. Dengan keakrabannya dengan observatorium, dia tahu bahwa energi bintang hanya efektif pada master jiwa tipe terbang. Bagaimanapun, fondasi Ski Order Star Ocean Academy adalah observatorium ini. Pertarungan yang terjadi di ruang ini memperkuat kekuatan jiwa tipe terbang dan secara signifikan meningkatkan kecepatan pemulihan mereka. Bagaimana gadis dari Shrek itu juga bisa terpengaruh oleh energi bintang? Apa jiwa bela dirinya? Setiap orang menyerap energi bintang pada kecepatan yang berbeda-beda berdasarkan seberapa cocok mereka dengan energi tersebut. Aura emas yang dilihat Tang Wulin di sekitar lawan mereka adalah efek dari energi bintang. Hanya beberapa siswa di semua akademi Ski Order Star Ocean Academy yang dapat memanfaatkan energi bintang hingga terlihat seperti cahaya keemasan. Kabut emas yang mengelilingi Su Xiaoyan sangat tebal sehingga hampir terlihat. Li Zilong tidak bisa memahami bagaimana ini bisa terjadi. Mulailah, Li Zilong berteriak. 3 garis depan tim akademi Shrek segera bergegas maju. Tang Wulin dengan cepat menyalip yang lainnya, menginjak tanah dan menembak ke arah lawan mereka seperti rudal. Saat dia melakukannya, 3 cincin jiwa ungu muncul di sekelilingnya dan rumput blue silver keluar dari tanah. Rerumputan blue silvernya tidak terlihat seperti namanya lagi. Setiap untai sekarang berkilau biru, urat-urat keemasan mengalir di seluruh pokok anggur dan potongan kecil sisik yang hampir tidak terlihat oleh mata berserakan di sepanjang panjangnya. Ye Xinglan dan Xie Xie berada tepat di belakang Tang Wulin. Gerakan Xie Xie mirip dengan hantu, kecepatannya yang menakutkan namun anggun berbeda dari serangan brutal Tang Wulin. Ye Xinglan juga mengikuti langkahnya, bergerak begitu cepat hingga anggota tubuhnya kabur. 3 cincin muncul di belakang mereka berdua juga, dan bersama dengan Tang Wulin mereka maju dalam formasi segitiga. Lawan mereka semua melompat ke udara sekaligus. Xiao Tiantian membungkus saat aura merah tua meledak dari tubuhnya dan matanya mengambil rona yang sama. Sepasang sayap kelelawar besar terbentang dari punggungnya, sementara 4 cincin jiwa ungu muncul di belakangnya. Dia mengepakkan sayapnya, menendang hembusan angin saat dia melayang ke udara. Jiwa bela diri apa itu? Tang Wulin bertanya-tanya. Tangan Ye Zishu menyatukan tangannya di depannya dan memanggil ranting bambu ke tangannya. Saat cincin jiwa keduanya menyala, daun bambu meletus dari tanah. Mereka berputar-putar di udara, gemetar sebelum terbang membentuk sepasang sayap di punggungnya. Mendorong dengan tiangnya, dia melompat ke udara dan melayang dengan anggun seolah dia seringan bulu. Dia tampaknya tidak benar-benar terbang, tetapi hanya melayang. Sepasang sayap terbentang dari Gu Tianming saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan tangisan elang yang tajam, sementara rambutnya berubah menjadi bulu. Dia mengepakkan sayapnya dan naik juga. Jiwa bela dirinya adalah elang yang melonjak. Sepasang sayap terbentuk di belakang Zhang Xining juga tetapi dibandingkan dengan Gu Tianming, mereka jauh lebih kecil dan gesit. Sayapnya putih bersih. Sebuah flap tunggal kemudian dan dia diposisikan di belakang Gu Tianming, seolah-olah dia adalah anak ayam yang terkejut. Rahang Tang Wulin hampir jatuh ketika Li Yao Yao memanggil jiwa bela dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar saat dia melayang ke udara. Kulitnya berubah warna menjadi arang dan lengannya berubah menjadi batu raksasa. Nyala api bertindak seperti jet, terus-menerus mendorongnya ke udara. Meskipun mereka semua lepas landas pada saat bersamaan, dia adalah yang tercepat dari semuanya. Jenis jiwa bela diri apa itu? Seperti yang diharapkan dari akademi yang mengkhususkan diri pada tipe terbang. Aku bahkan tidak bisa membayangkan jiwa apa yang dia miliki. Han Yuchang memiliki jiwa bela diri paling normal dari semuanya. Sayap kupu-kupu tumbuh dari punggungnya dan dia terbang ke udara. Mereka benar-benar tipe terbang. 3 master jiwa bercincin bisa menutup jarak 100 meter hanya dalam hitungan detik. Pada tanda 50 meter, Tang Wulin berhenti, mengakar pada posisi ini. Dia meraih untaian rumput blue silver yang menghubungkannya dan Su Lizhi dan mulai berputar di tempatnya. Begitu dia memiliki momentum yang cukup, dia melemparkan Su Lizhi ke udara. Kemudian dia melakukan hal yang sama pada Xie Xie dan Ye Xinglan. Dia mengirim mereka bertiga langsung ke lawan mereka. Karena tidak ada dari mereka yang bisa terbang, mereka tidak punya cara untuk menghentikan lawan mereka terbang ke langit. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menggiling mereka sebelum naik terlalu tinggi. Su Lizhi meringkuk ke dalam dirinya, berubah menjadi bola meriam daging raksasa yang melesat lurus ke arah Gu Tianming dan Zhang Xining. Tang Wulin sangat percaya bahwa tipe kontrol lebih merepotkan daripada tipe penyerangan, jadi dia ingin menghilangkan tipe kontrol lawan terlebih dahulu.
Xie terbang menuju Han Yuchang dan Ye Xinglan langsung menuju kapten mereka, Xiao Tiantian. Fakta bahwa Tang Wulin dapat secara akurat melemparkan rekan satu timnya ke target mereka adalah bukti kekuatan dan kendalinya. Bahkan saat mereka melayang di udara, mereka masih berlabuh ke Tang Wulin dengan untaian rumput blue silver melilit pinggang mereka. Gu Yue menembakkan bola api dengan diameter sekitar 1 kaki ke Ye Zishu dan Li Yaoyao dan membiarkan bola api meledak di dekat mereka, menekannya dan memastikannya tetap di tempatnya. Rencana Tang Wulin sederhana. Mereka akan mengganggu lawan mereka dalam aksi pembukaan pertempuran, kemudian Gu Yue dan Su Xiaoyan akan memberikan dukungan tembakan jarak jauh sementara dia memposisikan dirinya untuk memanfaatkan celah apapun. Dia tidak berharap untuk langsung melenyapkan lawan mereka, tetapi dia ingin menjaga setidaknya satu dari mereka. Jika timnya bisa melakukan itu, maka mereka bisa meluangkan waktu untuk mencatat sisanya. Meskipun tipe terbang memiliki keuntungan yang jelas terhadap lawan yang di ground, itu datang dengan biaya konsumsi kekuatan jiwa yang tinggi. Dia tidak takut lawan mereka akan terbang di luar jangkauan mereka. Menjadi anggota tim pertama yang dilemparkan Tang Wulin, Su Lizhi juga yang pertama melibatkan targetnya. Massa yang sangat besar, dikombinasikan dengan kekuatan lengan Tang Wulin, menjadikannya proyektil berkecepatan tinggi. Saat Gu Tianming mencapai ketinggian yang sesuai, dia menemukan bola daging raksasa terbang ke arahnya. Zhang Xining, yang bersembunyi di belakangnya, menggunakan skill jiwa pertamanya dan mengeluarkan teriakan merdu. Jiwa bela dirinya adalah Skylark. Meski bisa terbang, dia mengandalkan suaranya untuk mengendalikan musuhnya. Keterampilan jiwa pertamanya melambat dan melemahkan targetnya. Namun, ini tidak berpengaruh pada Su Lizhi. Dia tidak menerbangkan sesuatu di udara dengan kekuatannya sendiri. Dia telah dilempar oleh Tang Wulin. Mata Gu Tianming membelalak. Bukankah ini jenis makanan berlemak? Apakah dia digunakan sebagai umpan meriam? Dia tersentak dari linglung. Menyalakan cincin jiwa pertamanya, dia mengepakkan sayapnya ke arah Su Lizhi dan melepaskan 10 anak panah bulu. Serangan jarak jauh sangat penting untuk pertempuran udara karena mudah bagi salah satu pihak untuk membuka jarak. Bulu-bulu itu menembus udara secara berurutan. Sayangnya bagi Gu Tianming, Su Lizhi adalah murid dari Sekte Tang, sekte yang mengkhususkan diri pada senjata tersembunyi. Su Lizhi meluruskan dari bentuk bolanya dan mengulurkan tangannya. Meski menghadapi bahaya, dia tetap memakai senyum konyolnya yang biasa. Telapak tangannya bersinar seperti giok saat dia memindahkannya dalam lingkaran, menghisap anak panah seolah-olah itu pusaran air yang tak terlihat. Soul Land 3 Chapter 447. Chapter 447 Disparitas. Su Lizhi telah menggunakan Controlling Crane, Capturing Dragon untuk berhenti dan mengumpulkan bulu panah di tangannya, mengarahkannya ke Zhang Xining dengan Fiery Scatters Flowers. Mereka melesat di udara lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Su Lizhi mencapai Gu Tianming. Dihadapkan dengan pemuda raksasa di hadapannya, Gu Tianming merasa sulit untuk membagi perhatiannya secara efisien antara melindungi Zhang Xining dan berurusan dengan Su Lizhi. Cincin jiwa keduanya menyala dan sayapnya berlipat ganda. Saat dia melebarkan sayapnya selebar mungkin, upaya untuk mencegat semua bulu yang masuk, dia menggunakan skill jiwa keduanya, Eagle Wing Strike. Namun karena ketidakpercayaannya, si lemak menyeringai. Su Lizhi mengulurkan tangannya dan berhenti di udara sesaat sebelum menabrak Gu Tianming. Sesuatu melesat keluar dari telapak tangannya, kilatan dingin di matanya. Ini berbelok melewati Gu Tianming dan terbang langsung ke Zhang Xining. Ini adalah serangan nyata Su Lizhi. Bulu-bulu yang dia kembalikan hanyalah gangguan. Detik sebelum serangan sayap elang terhubung, Su Lizhi melambaikan tangannya ke Gu Tianming, senyumnya semakin lebar. Tidak baik. Tapi sudah terlambat bagi Gu Tianming untuk menyelamatkan Zhang Xining. Meskipun menghalangi sebagian besar bulu yang masuk, pasangan telah melewati pertahanannya. Zhang Xining adalah tipe kontrol, tetapi kemampuan kendalinya berasal dari suaranya. Sementara kekuatan kendalinya lebih tinggi dari kebanyakan rekan satu timnya, dia lemah dalam konfrontasi langsung. Yang bisa dilakukan Zhang Xining hanyalah mengepakkan sayapnya dengan paksa untuk menghindari bulu-bulu itu, dan bahkan saat itu dia hampir tidak berhasil menghindari luka fatal. Bulu-bulu itu melesat, cepat dan tajam, meninggalkan garis darah merah tua di belakangnya. Tepat saat dia hendak menghela nafas lega, dia melihat kilatan di penglihatan tepi dan berbalik ke arah itu. Perutnya turun, semburan jarum mengejarnya dalam pengejaran yang mematikan, ratusan jumlahnya, dijiwai dengan kekuatan jiwa yang kental. Dia tidak punya jalan keluar. Apa?
Desahan mencapai telinganya, lalu serangkaian suara denting memenuhi udara. Tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Zhang Xining tersingkir, kata Li Zilong. Dia terpaksa turun tangan dan menyelamatkan muridnya. Pertukaran pertama mereka melawan tim tanpa tipe terbang, dan salah satu tipe kontrol penting mereka tersingkir. Akademi Shrek benar-benar akademi monster. Zhang Xining memerah karena marah. Dia tidak bisa menerima eliminasi secepat itu. Tapi pertandingan itu diperlakukan seolah-olah itu adalah pertarungan sampai mati. Ketidakpercayaannya tidak berarti apa-apa. Su Lizhi jatuh ke arah Tang Wulin. Beberapa detik sebelum menabrak, Tang Wulin mengulurkan tangannya dan menggunakan controlling crane, Capturing Dragon, dengan lembut meletakkan rekan satu timnya di sisinya. Su Lizhi melemparkan Tang Wulin roti babi sebagai ucapan terima kasih, dan Tang Wulin segera melahapnya. Sementara itu, Xie Xie hampir mendekati Han Yuchang. Tipe kontrol menahan tipe agility, tapi itu hanya ketika mereka memiliki ruang untuk melakukannya. Xie Xie sudah berada dalam jarak pertunangan. Meskipun dipaksa untuk memasuki pertempuran jarak dekat, Han Yuchang tetap tenang. Cincin jiwa keduanya menyala, meskipun tidak ada perubahan yang terlihat terjadi. Dia menarik udara di depannya dan mengepakkan sayapnya. Xie Xie merasakan dunia melengkung dengan dia terletak di tengah, warna-warna dilucuti dari segala sesuatu di sekitarnya, meninggalkan nuansa hitam muram dan putih menyilaukan. Bentuk di depan matanya menekuk dan meregang, akhirnya runtuh seperti bintang yang sekarat. Dia samar-samar bisa melihat Han Yuchang di depannya, jadi dia terus maju. Dia mengangkat belati naga cahaya dan menebas apa yang dia yakini sebagai dirinya. Itu hanya menangkap udara. Rasa sakit membakar bahunya, marah dan tajam, dan tanpa pijakan, dia jatuh ke tanah. Dari sudut pandang yang lain, Xie Xie telah pindah ke samping atas kemauannya sendiri dan menebas di udara. Setelah itu, Han Yuchang terbang dan menendang pundaknya, meluncurkan dirinya ke ketinggian yang lebih tinggi secara bersamaan. Mata Tang Wulin melebar. Dia juga tipe pengendali spiritual. Xie Xie tidak akan pernah melewatkan margin sebesar itu. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Han Yuchang telah menghalangi akal sehatnya. Saat Xie Xie terus terjun bebas, aroma kental dari pembakaran menyebar di dekatnya. Bukan dari Gu Yue, api itu milik Li Yao Yao. Sulit untuk membedakan cincin jiwanya yang mana yang menyala. Tetap saja, jelas dia menggunakan skill jiwa. Dia meringkuk di udara dan tubuhnya berubah menjadi batu besar. Api menyembur keluar dari bentuk batunya dan mendorongnya ke arah Xie Xie. Kecepatannya terlalu tinggi. Jenis jiwa bela diri apa itu? Meteor, Tang Wulin bertanya-tanya. Bahkan sebagai tipe agility, tidak mungkin Xie Xie bisa menghindari serangan saat dia jatuh di udara. Selanjutnya, tipe agility memiliki pertahanan yang lemah. Jelas bahwa Li Yao Yao dan Han Yuchang telah menggunakan taktik ini berkali-kali sebelumnya. Gu Yue melepaskan bola api untuk mencegat Li Yao Yao. Namun dia hanya menerobosnya, mengabaikan apinya. Karena berpikir cepat, Tang Wulin menarik rumput biru yang diikat ke Xie Xie, menyentaknya keluar dari jalur Li Yao Yao. Namun, itu tidak menghentikannya. Jatuh bebas, dia mengubah targetnya menjadi Tang Wulin. Sebagai kapten dan tipe kontrol penyerangan, jelas dia adalah jantung dari tim Akademi Shrek. Oleh karena itu, jika dia menjatuhkannya, gelombang pertempuran akan berubah. Meski begitu, Tang Wulin nyaris tidak menepiskan bulu mata pada Li Yao Yao. Sebaliknya, dia mencambuk rumput blue silver yang ditambatkan ke Xie Xie, melemparkan rekan setimnya kembali ke Han Yuchang. Sementara itu, Ye Xinglan dan Xiao Tiantian juga bertempur. Ye Xinglan menjadi satu dengan pedangnya saat dia mengacungkannya, menggunakan bintang Dewa Pedang. Aura cahaya bintang Xiao Tiantian berkobar. Sayapnya membentang selebar mungkin, dan dia mendorong telapak tangannya ke Ye Xinglan. Bola cahaya merah raksasa terbentuk di hadapannya, menghalangi pendekatan Ye Xinglan. Bintang Dewa Pedang meledak, bintang emas yang tak terhitung jumlahnya mekar di sekelilingnya. Semua bintang di langit tampak semakin terang pada saat itu. Dia menebas bola merah tua itu dan mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Tiantian. Dia kaget, tidak pernah dia mengharapkan Ye Xinglan untuk dapat menarik kekuatan dari cahaya bintang juga, dan bahwa dia dapat memanfaatkan lebih banyak energi bintang daripada dia. Cincin jiwa ketiganya menyala, dan sepasang tanduk tumbuh dari dahinya. Listrik merah tua bergerak di sepanjang tubuhnya, membentuk bola pelindung di sekelilingnya. Pedang Ye Xinglan memekik saat dia menebas penghalang listrik. Sayangnya, itu memantul tanpa goresan,
dan tanpa ada yang menjaga keseimbangan, dia mulai jatuh di udara. Tiba-tiba, cincin jiwa ketiganya hidup kembali. Cahaya menyala di sekelilingnya. Tubuhnya mulai melayang, melawan gravitasi. Lalu dia melonjak. Apa? Li Zilong menatap dengan kaget. Seperti Xiao Tiantian, dia tahu bahwa jiwa bela diri Ye Xinglan terkait dengan bintang. Jika tidak, dia tidak akan bisa memanfaatkan energi bintang. Ketakutan merayap ke dalam hatinya. Di sisi lain dari medan perang, Li Yaoyao menghampiri Tang Wulin sedetik setelah dia menghajar Xie kembali ke Han Yuzhang. Angin menderu yang menyertai penyelamannya yang berapi-api meniup rambutnya keluar dari tempatnya, panas terik mengeringkan kulitnya. Kekaguman menyala di hatinya atas kekuatan ledakannya. Tang Wulin berdiri tegak di depan meteor ini. Sisik emas muncul di sepanjang lengan kanannya dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Dia mengepalkan cakarnya saat dia mendorong esensi darah di dalam dirinya untuk mengalir secara terbalik. Aura emas membungkusnya. Berbeda dengan yang lain, aura ini bukan dari memanfaatkan energi bintang, tetapi berasal dari kekuatan esensi darahnya. Dia melayangkan pukulan tepat ke meteor. Gelombang kejut merobek panggung ketika tinju dan meteor bertemu, menimbulkan awan debu. Waktu seolah membeku. Semua orang menyisihkan waktu sejenak dari pertempuran mereka, ingin menyaksikan hasil dari bentrokan, terjerat oleh perkembangan luar biasa. Soul Land 3 Chapter 448. Chapter 448 Ledakan Cahaya Bintang. Jiwa bela diri Li Yaoyao sebenarnya adalah meteor, dan serangannya adalah perwujudan kekuatan. Dengan mengandalkan semburan api yang ditembakkan dari punggungnya, dia bisa meniru penerbangan, mendorong dirinya sendiri ke ketinggian dan menabrak targetnya saat terjun bebas. Kumpulan keterampilan jiwanya berkisar pada memberdayakan metode serangan ini. Dengan 4 cincinnya, serangan dengan kekuatan penuh membawa kekuatan lebih dari 3 ton. Bahkan jika dia meleset, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mencoba lagi. Ditambah dengan kekuatan pertahanan meteor, ini terbukti menjadi combo yang menakutkan. Dengan kemampuannya untuk mengubah target di tengah penerbangan, dia adalah kartu truf tim mereka, kehadirannya cukup untuk menekan seluruh medan perang. Namun, menyesuaikan jalur penerbangannya menuju Tang Wulin tidak diperlukan. Dia tidak berusaha mengelak. Dalam tabrakan eksplosif mereka, keduanya berdiri tegak, tidak ada satupun yang saling mendekat. Bagaimana ini mungkin? Li Zilong berlari ke samping, bersiap untuk campur tangan pada saat yang tepat. Tidak peduli pihak mana yang kalah, dia harus siap menyelamatkan mereka. Matanya membelalak pada akhir bentrokan itu. Retakan berjajar di area benturan. Mereka dengan cepat menyebar ke setiap sudut meteor, dan sekejap kemudian, meteor itu pecah menjadi ribuan pecahan. Li Yaoyao mengerang saat dia merangkak keluar dari puing-puing. Sebelum dia bisa melarikan diri, seutas rumput blue silver melesat ke arahnya, membungkus tubuhnya. Kulitnya pucat, dia gemetar tak terkendali karena rasa sakit. Namun, getaran hatinya jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Bagaimana dia melakukannya? Dia menghentikan serangan kekuatan penuhku dengan satu pukulan. Tang Wulin mengguncang lengan kanannya untuk mengurangi rasa kebas. Itu serangan yang cukup kuat. Memang, bagi Tang Wulin, serangannya hanya cukup kuat. Dari tim Ski Order Star Ocean Academy, Li Yaoyao adalah orang kedua yang tersingkir. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pertempuran Ye Xinglan. Dia turun dengan skill jiwa ketiganya, Starfall Sword. Di observatorium yang dipenuhi bintang ini, dia melesat di udara seperti komet. Serangan terkuat yang pernah disaksikan Tang Wulin. Energi bintang sangat berguna, terutama bagi kami. Xiao Tiantian memasang ekspresi muram saat cincin jiwa keempatnya menyala. Kegelapan menutupi wajahnya, hanya menyisakan sepasang mata merah tua yang menembus bayang-bayang. Api hitam bertinta berkobar di sekelilingnya. Dia menggambar lingkaran di udara dengan tangannya, mengumpulkan kegelapan menjadi sesuatu yang mengingatkan pada pusaran air. Ye Xinglan menyerbu ke dalam masa berputar gelap dengan Starfall Sword. Seluruh wujudnya ditelan oleh kegelapan. Sesaat, itu bergetar. Kemudian, itu runtuh. Ketika terang dan gelap mereda, baik Ye Xinglan dan Xiao Tiantian tidak terlihat. Tang Wulin ternganga. Apa yang terjadi? Apakah mereka berteleportasi? Tunggu, tidak ada fluktuasi spasial. Saat dia berdiri di sana dengan kaget, Xiao Tiantian muncul kembali di udara setelah kilatan merah. Tapi Ye Xinglan masih hilang. Jenis keterampilan jiwa apa itu? Lebih jauh di medan perang, Xiao Tiantian melebarkan sayapnya saat dia mengatur dirinya sendiri. Dia terjun melalui udara menuju burung merpati lurus ke depan di Gu Yue.
Selama turun, dia melepaskan bola merah di Tang Wulin. Begitu mendekati targetnya, bola tersebut meledak menjadi lubang hitam, menghisap Tang Wulin ke arah tengahnya. Pada saat yang sama, banyak daun bambu merobek udara, mengaburkan sosok pemanggil mereka, Ye Zishu. 7 daun menyerap energi bintang di sekitarnya dan menjadi berwarna keemasan. Jiwa bela diri Ye Zishu adalah 7 bintang bambu. Setiap cincin jiwa yang diperoleh akan memajukan jiwa bela dirinya selangkah lagi. Kemampuannya untuk terbang berasal dari salah satu evolusi tersebut. 7 daun bambu emas ini adalah metode serangan terkuatnya dan memanfaatkan keterampilan jiwa keempatnya. Dalam aksi pembukaan pertempuran, timnya sudah kekurangan 2 orang. Meskipun siswa dari Akademi Shrek memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah daripada timnya, kekuatan tempur mereka jauh melampaui norma. Jika timnya tidak dapat mengubah gelombang pertempuran sekarang, maka mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan penuhnya bersama dengan Xiao Tiantian. Target utamanya, kapten tim lawan, Tang Wulin. Sementara itu, Gu Tianming melebarkan sayapnya dan melemparkan dirinya ke arah Xie Xie, memposisikan dirinya di depan Han Yuchang. Cincin jiwa keempat Han Yuchang bersinar. Selaput tipis berwarna-warni yang tumbuh dari punggungnya bertambah 2 kali lipat. Dia berbalik menghadap Tang Wulin, mengepakkannya dalam skill jiwa keempatnya, Butterfly Wings. Dunia sepertinya berputar ketika gelombang spiritual menabrak Tang Wulin. Dia bisa tahu dalam sekejap bahwa kekuatan spiritual Han Yuchang berada di alam roh laut, seperti Gu Yue. Kekuatan spiritual Tang Wulin sendiri hanya berada di perbatasan alam roh laut, masih selangkah lagi dari berbaring di dalam. Alam roh laut adalah salah satu pemisah besar untuk kekuatan spiritual. Dia rajin mengolah mata iblis ungu, berharap bisa menerobos secepat mungkin. Menurut perkiraannya, dia akan mencapai alam roh laut pada saat dia membuka segel keempat paling lambat. Kepala Tang Wulin berdebar kencang karena efek samping gelombang spiritual. Dia secara bersamaan harus menghadapi serangan Xiao Tiantian. Tekanan di pundaknya, dia memanggil cincin jiwa emasnya, mengaktifkan tubuh naga emas. Aura emasnya berkobar, sisik di lengannya menyebar menutupi sisa tubuhnya. Pembuluh darah dengan warna yang sama menjadi hidup di seluruh tubuhnya, esensi darahnya melonjak. Dia berjongkok dan meringkuk menjadi bola. Di sisi lain arena, Xie Xie melesat ke depan di tengah penerbangan saat dia menebas dengan belati naga cahaya, mengirimkan seberkas cahaya ke Gu Tianming. Sosoknya berkedip saat dia berakselerasi, meninggalkan jejak bayangan. Di mata Gu Tianming, Xie Xie sepertinya telah berlipat ganda. Dia tidak bisa memahami apa yang dilihatnya dan mengepakkan sayapnya, mengirimkan rentetan bulu ke arah Xie Xie. Namun, setiap kali mereka akan mencapai target mereka, Xie Xie menghindar. Dia mencapai Gu Tianming dalam sekejap. Namun, belati naga cahaya Xie Xie diblokir. Namun, saat Gu Tianming mencoba membalas, cahaya keemasan melintas di bawah kakinya. Kakinya menjadi kaku, sensasi perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Memanfaatkan kesempatan itu, Xie Xie mengubah cengkeramannya pada belati naga cahaya dan menebas sayap Gu Tianming, mengandalkan momentum untuk berjungkir balik di atasnya. Tubuh membeku oleh cahaya keemasan, Gu Tianming tidak berdaya sebelum serangan Xie Xie yang cepat dan terus-menerus. Xie Xie menari-nari di udara, terlalu cepat untuk lawannya bereaksi. Mobilitas dilucuti dan tidak dapat mengimbangi Xie Xie, rasa takut mulai mendekati Gu Tianming. Ketika salah satu sayapnya akhirnya menjadi kaku, Xie Xie memanfaatkan celah tersebut dan melompat di atasnya sekali lagi. Dia diluncurkan ke Light Dragon Storm dan mengalahkan pemuda yang lebih tua ke tanah. Tapi dia punya cadangan. Setelah Han Yuchang mengirimkan serangan spiritual ke arah Tang Wulin, dia bergegas menuju Gu Tianming untuk membantu menahan Xie Xie. Namun instingnya meneriakkan bahaya. Memang, dia jatuh dari udara sebelum dia sempat bereaksi. Sesuatu telah terbang melewatinya. Sesuatu yang tidak terlihat. Matanya membelalak karena khawatir. Jangan bergerak, seseorang berkata dari belakangnya. Sebuah lengan melingkari pinggangnya, pedang dingin diikat ke lehernya. Serangan spiritualmu sangat kuat. Saya tidak yakin saya bisa melawan mereka. Tetapi yang saya yakini adalah jika Anda menyerang, belati saya akan mengiris wajah atau leher Anda. Jadi turunlah perlahan. Belum pernah Han Yuchang diperlakukan begitu kasar. Dia memerah karena marah. Meski begitu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mengambil risiko mencoba membebaskan diri. Satu-satunya pilihannya adalah menekan amarahnya dan mendarat secepat siput. Seiring dengan menundukkan Han Yuchang, Xie Xie telah menyelesaikan semuanya dengan Gu Tianming juga.
Dua orang jatuh dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Tang Wulin masih meringkuk menahan serangan Ye Zishu. Daun bambu memenuhi langit saat mereka menyerbu Tang Wulin, Gu Yue, Su Lizi, dan Su Xiaoyan yang aura cahaya bintangnya bersinar cemerlang. 7 daun emas tersembunyi di antara kawanan, masing-masing dengan targetnya sendiri. Gu Yue tetap tenang sebelum serangan masuk. Angin kencang berputar di sekelilingnya, menciptakan dinding angin yang menghentikan daun-daun mendekat. Dalam kilatan perak, dia berteleportasi keluar dari jalur Xiao Tiantian ke sisi Su Xiaoyan. Adapun Su Lizi, dia tetap di dekat Tang Wulin. Dia tidak perlu mengasuh kedua gadis itu. Saat Gu Yue hendak melepaskan serangan elemental untuk melindungi Su Xiaoyan dan dirinya sendiri, dia merasakan fluktuasi energi yang intens di sampingnya. Dia menoleh ke Su Xiaoyan dengan heran. Dengan suara lembut, Su Xiaoyan berkata, "Starlight Burst."